Arsenal 5, Sunderland 1. Gak banyak yang bisa kita bedah kali dari pertandingan ini ya, karena mau bagaimanapun, walaupun gue orang yang sangat percaya kalau kita cuma bisa kalahin apa yang ada di depan kita, nggak bisa terlalu fokus, kita nggak bisa terlalu fokus ke lawannya siapa gitu, tapi lebih ke cara permainan kita seperti apa. Cuma ya nggak bisa didinai pertandingan ini mungkin nggak ada korelasinya sama sekali sama kesuksesan kita di Premier League untuk ngejar top 4 ke depannya gitu, karena Sunderland tim League One. Cuma karena kita cuma bisa ngalahin apa yang di depan kita, jadi sebaiknya kita fokus sama what Arsenal did best last night gitu. Kita pasti akan ngomongin Eddie Nketiah. Cuma sebelum ngomongin ke Eddie Nketiah, gue pengen ngomong tentang Nicolas Pepe. Banyak teman-teman gue atau tweet-tweet di Twitter yang gue lihat yang mempertanyakan alasan kenapa Arteta kayak di musim ini sangat overlooking Pepe. Minutes yang Pepe dapat di musim ini sedikit banget, dan walaupun kita tahu kalau Pepe pemain yang on and off dan apakah pembelian yang justified yang dilakuin sama Arsenal, cuma kita tahu kalau Pepe punya end product gitu. Dan sangat aneh ketika ngelihat terutama di pertandingan Everton ketika kita udah ketinggalan 2-1 dan Arteta lebih memilih buat masukin Nketiah ketimbang masukin Pepe yang harusnya secara angka lebih proven conversion rate-nya dia untuk bikin gol ataupun bikin assist gitu. Cuma gue nggak tahu apakah gue saking memperhatikan Pepe-nya sampai gue ngelihat hal yang sebenarnya nggak ada, tapi gue nggak percaya kalau Pepe dan Arteta punya masalah. Gue cuman ngerasa Arteta memang simply lebih value apa yang Nketiah bisa bawa ke table ketimbang Pepe so far. Oke? Ketika kita ngomongin Pepe, pasti banyak dari lo yang langsung nyampe ke kepala, oh ya Pepe orangnya sangat tricky. Pepe punya banyak skill di dribbling ability. Pepe tipe pemain yang hoarding bola, yang emang nahan bola banget. Pepe suka nutmeg segala macam. Pokoknya ketika kita ngomongin tentang Pepe, kita ngomongin skillnya gitu. Which is true. Cuma menurut gue justru kekuatan utamanya Pepe itu bukan di situ. Menurut gue kekuatan utamanya Pepe adalah di decisiveness dia di depan gawang. Pepe itu conversion rate-nya tinggi banget setiap dia main. Mungkin dia bisa main di pertandingan itu 80 menit dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia masih beresnya pertandingan itu dengan 1 assist atau 1 gol gitu. Dan decisiveness-nya Pepe menurut gue jadi agak terganggu sama pola permainan dia yang senang memegang bola dan senang gocek-gocek gitu. Emang kita sebagai fans senang lihat Pepe gocek-gocek, iyalah seru lah gitu. Di pertandingan ini aja ada beberapa nutmeg yang gue bener-bener liatnya kayak, mungkin gue kan kebayang itu sampai seminggu ke depan gitu. Cuma threat-nya Pepe adalah di decisiveness-nya. Dan gue ngerasa ada hal yang berubah dari cara permainan Pepe di hari ini. Di permainan Pepe di hari ini, di pagi tadi, gue ngerasa Pepe jarang banget megang bola lebih dari 5 sentuhan. Jadi Pepe jarang banget hoarding bola gitu. Dia jarang berlama-lama sama bola seperti yang dia biasa lakukan. Jadi ketika Pepe dapat bola, dia bakal trap. Mungkin dia akan bawa 3 langkah dan dioper, atau dia trap dan dia langsung oper, atau dia trap dan dia langsung keluarin skillnya dan langsung crossing, atau dia langsung nendang. Gak banyak dwelling on the ball seperti yang biasa Pepe lakuin gitu. Dan gue jadi agak percaya kalau kayaknya Arteta lagi berusaha untuk merubah gaya permainan Pepe. Seperti yang mungkin dia lakukan ke Martinelli. Kenapa kita marah-marah Martinelli nggak dimain-mainin, dan ternyata sekarang ketika akhirnya Martinelli main, walaupun sebenarnya ada hubungannya sama kasus Aubameyang juga gitu. Cuma ketika Martinelli main, kita melihat dia sebagai pemain yang sudah lebih siap. Dan gue merasa, mungkin gue overly positif, mungkin juga ya, tapi gue merasa ini adalah hal yang dilakukan sama Arteta untuk memperbaiki permainan Pepe supaya Pepe bisa fokus ke decisiveness-nya dia aja. Dan di pertandingan hari ini, dengan dia nggak banyak gocek-gocek goreng bola, dia bikin 3 assist dan 1 gol. Efektif banget.
Apakah kita akan lihat Pepe ke depannya? Gue nggak tahu, karena Januari juga dia bakal main di African Cup of Nations. Tapi pertanyaan kenapa Arteta lebih prefer menggunakan Nketiah ketimbang Pepe di beberapa pertandingan terakhir mungkin terjawab di pertandingan ini. Gue merasa Nketiah adalah salah satu pemain yang sudah dia udah cukup lama di Arsenal dan nggak pernah bisa nembus starting 11. Kita ngelihat dia jarang-jarang, dan ketika kita ngelihat dia mungkin lebih banyak memori buruknya, kayak dia suka miss chances ketimbang memori baiknya ketika dia golin. Dan semua golnya dia lakuin deket banget sama gawang. Dia bener-bener poacher gitu. Dan akhirnya mungkin itu bikin nama Nketiah di kepala kita tuh value-nya menurun. Jadi ketika kita lihat Nketiah, instead of kita kayak oke, Nketiah masuk, dia bakal ngapain ya? Kita bakal kayak aduh ngapain sih masukin Nketiah? Itu yang sering terjadi sama kita sebagai fans gitu. Dan gue gak ngerasa itu justified. Pasti ada alasan kenapa Arteta senang menggunakan Nketiah. Dan kalau gue mau jujur-jujuran, dari awal preseason sampai gue lihat beberapa kali Nketiah main di musim ini, dia jauh lebih efektif. Dia benar-benar kelihatan sebagai threat di depan gawang. Dan sangat masuk akal ketika Arteta memilih untuk menggunakan dia di saat striker-striker kita conversion rate-nya lagi sangat sedikit. Dan Pepe, Arteta nggak mau lagi taruh di kiri gitu. Pepe harus ditaruh di kanan, sementara di kanan udah ada Bukayo Saka. Jadi bisa dibilang sebagus-bagusnya Pepe bermain di hari ini, untuk dia bisa gulingin Bukayo Saka ke depannya mungkin akan lebih sulit ketimbang Nketiah yang mungkin tetap akan dapat 20 menit atau 15 menit untuk menggantikan Lacazette di pertandingan nanti, mungkin di pertandingan Norwich nanti gitu. Jadi gue bisa ngelihat value-nya kenapa Arteta kelihatan lebih suka Nketiah daripada Pepe. Dan kita bisa lihat di pertandingan ini, bener banget, dia sangat efektif di depan gawang. Gol kedua bagus banget, gol ketiga lebih bagus lagi. Apakah Nketiah bakal punya karir di Arsenal? Gue gak tahu. Gue berharap iya, terutama di musim ini, at least sampai musim ini, karena kita minim striker, dan gue gak yakin di bulan Januari akan ada window besar-besaran karena ada COVID outbreak. Gue gak yakin kita akan membeli pemain nanti. Jadi gue berharap dia stay. Tapi gue liat wawancara dia di post match, dia bilang ketika ditanya soal kontrak, dia bilang kalau dia lebih value first team football. Jadi mungkin Nketiah udah lebih siap memilih untuk keluar dari Arsenal. Gue nggak tahu. Tapi gue nggak mau jadi fans yang ini Nketiah ya udah gitu. Hal yang Nketiah lakuin di pertandingan ini sangat luar biasa dan sangat perlu diapresiasi. Dan mungkin kalau dia mau untuk stick di Arsenal, kalau Arsenal mau untuk mempertahankan dia, mungkin dia bisa ngomong banyak di perjalanan Arsenal mengejar top 4 di musim ini. Ya itu aja dari gue. Thank you udah nonton, sampai ketemu di pertandingan Norwich. Call me.